Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas hari ini adalah tentang prinsip-prinsip atau kriteria kepemimpinan dalam tradisi Sunda. Berbicara pemimpin adalah hal yang sangat menarik, dan yang lagi menjadi topik pembicaraan di media massa adalah tentang calon pemimpin-pemimpin atau calon presiden di negeri ini di masa mendatang. Karena itu yang relevan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masalah kepemimpinan ini, terutama tentang kriteria-kriteria dalam pandangan masyarakat Sunda atau dalam tradisi Sunda. Dalam tradisi Sunda itu ada istilah kudu hade kokok, kudu hade tagok. Ungkapan ini merupakan kriteria awal dari suatu pemimpin atau kepemimpinan dalam tradisi Sunda. Gogok itu berkaitan dengan ungkapan atau ucapan atau pembicaraan. Sedang tagok menyangkut fisik atau sikap fisik calon pemimpin atau pemimpin. Kudu itu berarti harus, hade itu berarti baik. Jadi harus baik dalam dua hal, yaitu pembicaraan dan penampilan. Dalam tradisi Sunda, untuk mengetahui intelektualitas seseorang itu bisa dinilai dari ucapannya atau omongannya atau pembicaraannya. Dan secara fisik penampilannya itu harus keren, harus gagah. Tetapi yang pertama itu adalah intelektualnya dulu, kemudian penampilan. Jadi dari pembicaraan seseorang atau dari ucapan seseorang kita bisa menyimpulkan tentang intelektualitas seseorang, agama, dan komitmennya. Jadi dari gaya pembicaraan ini atau dari ucapan-ucapannya banyak kriteria yang bisa dinilai. Yang pertama diawali dengan kudu hade, berarti harus baik ucapannya atau pembicaraannya. Hal ini berarti agamanya juga harus baik. Karena dalam tradisi Sunda, mayoritas meskipun tidak mengetahui doktrin-doktrinnya, tetapi secara naluri mempunyai kecenderungan untuk memegang teguh dari syariat Islam atau syara. Hal ini berdasar dari ungkapan buhun disuhun syara di bawah. Jadi tradisi nenek moyang itu dijunjung tinggi, tetapi agama menjadi pegangan. Dan yang kedua itu adalah intelektualnya. Hal ini bisa dilihat dari tahapan-tahapan cara berbicara, wawasan, dan hal yang lebih detail. Dan yang ketiga berkaitan dengan komitmen. Dari pembicaraan kita bisa menilai tentang komitmen. Bisa dipercaya atau tidak, atau bisa dipegang teguh ucapannya atau tidak, plan atau tidak. Karena banyak ungkapan atau peribahasa atau kata mutiara yang berkaitan dengan ucapan ini atau pembicaraan atau ungkapan-ungkapannya. Masyarakat Sunda itu tidak senang terhadap orang yang plan, orang yang bicara sekarang demikian besok lain lagi. Karena ada suatu ungkapan munding dicekel tambangna, jalma dicekel omongannya, yang artinya jika kerbau itu dipegang tambangnya atau tambang pengikatnya, sedangkan manusia itu dipegang omongannya. Jadi agama, intelektual, dan komitmen itu merupakan kriteria dasar atau merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan kriteria berikutnya adalah kudu hade tagog. Tagog ini dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai suatu sikap atau perangai. Kata tagog itu pada awalnya berasal dari suatu sikap atau penampilan ketika lagi jongkok atau lagi nagog. Jadi nagog itu merupakan aktivitas jongkok yang tegak. Dan kata tagog ini sering dipakai untuk penampilan dari anjing atau singa sedang dalam posisi duduk setengah jongkok, sehingga kelihatan karisma dari anjing atau singa tersebut.
Dan dalam keadaan jongkok ini, seseorang juga akan kelihatan karisma atau gagahnya. Dengan demikian, dalam masyarakat Sunda itu, pemimpin itu penampilannya itu harus keren, harus gagah, dan memancarkan karisma. Jadi dalam masyarakat Sunda itu tidak menyenangi seorang pemimpin itu yang pelayak-pelayek, atau dalam penampilan kurang meyakinkan, atau tidak gagah, atau dalam bahasa sekarang itu tidak keren. Jadi sebagai sebuah kesimpulan bahwa dari ungkapan kudu hade gogog kudu hade tagog bisa disimpulkan bahwa di masyarakat Sunda itu kepemimpinan itu harus berdasar pada dua kriteria, yaitu berwibawa dalam berbicara dan yang kedua itu gagah dalam penampilan. Kewibawaan dalam suatu pembicaraan bisa dinilai dari agama, intelektual, dan komitmennya. Jadi dalam masyarakat Sunda, seorang pemimpin itu di samping agamanya kuat juga harus berintelektual tinggi dan juga harus berkomitmen, tidak manca-mencele atau plin-plan. Setelah itu kemudian ke masalah fisiknya, harus gagah dalam penampilan. Ungkapan yang telah dibahas tadi sebenarnya merupakan suatu transformasi dari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 ke dalam tradisi Sunda. Dari ungkapan basotan fil ilmi wal jismi, yaitu suatu kepemimpinan itu harus diberikan kepada orang yang mempunyai kelebihan dalam ilmu dan fisik, atau dengan kata lain harus berintelektual tinggi dan gagah dalam penampilan atau gagah secara fisik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.